لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Mendekati puncak ibadah haji, para pasien yang dirawat di KKHI dan rumah sakit di Arab Saudi akan dievakuasi ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap. Mendekati puncak ibadah haji, para pasien yang dirawat oleh pihak KKHI dan rumah sakit di Arab Saudi akan siap untuk dilakukan evakuasi menuju kota Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan rangkaian ibadah haji. Sebanyak 77 pasien jemaah calon haji yang masih dirawat di kota Madinah akan dievakuasi ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk dapat menunaikan ibadah haji. 50 pasien dirawat di KKHI Madinah dan 27 pasien dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi di Madinah. Proses evakuasi pasien akan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan ambulans. Sebelum dibawa ke Mekah, jemaah yang memiliki resiko tinggi difasilitasi untuk melakukan medical check-up. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi jemaah sebelum dipindahkan ke kota Mekah. Jemaah ini akan kita pemeriksaan medical check-up untuk mengevaluasi kondisi kesehatannya dalam mempersiapkan puncak nanti di Arafah. Itu kebijakan dari pengelola sini. Tahu itu dokter sudah tahu itu mana yang harus dirujuk ke Mekah atau ke Jeddah dan mana yang cukup ditangani di rumah sakit rujukan yang ada di Madinah. Dan ini di sini juga sudah ada high care unit ya. Pemerintah juga memastikan pihak KKHI memfasilitasi para pasien jemaah calon haji Indonesia untuk dapat menunaikan ibadah haji dengan baik. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Melaksanakan umroh wajib tidak akan terasa sempurna jika jemaah calon haji tidak melaksanakan sholat fardu di Masjidil Haram. Namun perlu diperhatikan waktunya agar para jemaah bisa nyaman dan aman dalam beribadah mengingat cuaca terik di Tanah Suci. Di saat menunggu untuk melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan lempar jumroh di Mina, jemaah calon haji berada di kota Mekah untuk menunaikan ibadah umroh wajib. Tetapi bukan berarti mengabaikan ibadah sholat fardu di Masjidil Haram, tak terkecuali jemaah calon haji lansia. Namun ada himbauan dari petugas penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jemaah haji yang berada di sektor khusus Masjidil Haram, untuk menghindari waktu rawan di siang hari agar terhindar dari dehidrasi, karena di Makkah suhu udara mencapai 42 bahkan bisa sampai 45 derajat Celcius. Saya menghimbau kepada para jamaah untuk agar dapat datang ke Masjidil Haram pada jam-jam setelah habis subuh. Jadi sebelum jam 7 sudah ada berada di sini. Kemudian pada sore hari, mulai dari jam 6 sore sampai malam, artinya kita hindari matahari secara langsung untuk menghindari terjadi dehidrasi atau kecapean atau terjadi serangan panas atau yang kita sebut heat stroke. Bagi jemaah lansia yang sholat subuh di Masjidil Haram diharapkan pukul 7 sudah harus kembali ke hotel mereka. Sedangkan di sore hari bisa berangkat dari hotel pukul 18 waktu setempat hingga malam hari agar terhindar dari sengatan matahari langsung yang cukup panas. Dari Makkah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, kami akan bergabung dengan rekan Ma'ruf El Rumi di Madinah, Arab Saudi. Ma'ruf, seperti apa kegiatan atau para jemaah calon haji sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita bicara soal kegiatan dari jemaah haji, terutama yang mereka masih berada di Madinah, selain mereka melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat sunnah arba'in, kemudian seperti sholat arba'in atau ibadah arba'in, kemudian bagaimana mereka juga masih menunggu beberapa jamaah, beberapa kloter masih menunggu kesempatan untuk mereka bisa masuk ke Raudhah. Terkait dengan Raudhah, ini memang menjadi salah satu tujuan dari para jamaah haji Indonesia
Tapi mereka atau jamaah haji Indonesia kita harapkan lebih bersabar untuk menunggu kesempatan masuk ke Raudhah. Salah satu caranya adalah menunggu kesempatan mereka, menunggu jadwal mereka melalui tasreh yang diberikan oleh pembimbing haji. Kenapa? Karena ada beberapa jamaah haji yang mereka mendapatkan tawaran dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka bisa masuk ke Raudhah pun tapi dengan memberikan uang kepada oknum-oknum tersebut. Karena itu sangat penting ditegaskan bahwa masuk ke Raudhah itu adalah gratis, tapi tinggal dibutuhkan kesabaran dari para jamaah haji agar mereka menunggu jadwal mereka, menunggu giliran mereka sesuai dengan tasreh yang nanti diberikan oleh Bimbat PPIH melalui ketua kloter masing-masing. Ini sangat penting karena untuk menghindari kemudian-kemudian yang justru mereka atau jamaah haji terkena penipuan. Selain itu juga para jamaah haji juga mulai melakukan ziarah-ziarah ke beberapa tempat yang bersejarah, seperti misalnya ke makam Baki, kemudian mereka juga melakukan ziarah ke Gunung Uhud, mereka juga melakukan ziarah ke tempat-tempat yang memang perang Khandaq misalnya. Ini adalah tempat-tempat yang penting yang terkait dengan riwayat kesejahteraan dari umat Islam terutama di Madinah. Tetapi yang juga harus menjadi perhatian adalah bahwa masing-masing kloter, masing-masing rombongan diharapkan untuk mereka memberikan perhatian kepada jamaahnya. Jangan sampai ada kejadian jamaah haji yang tertinggal, karena hari ini tadi dalam 2 hari terakhir ada 3 jamaah haji yang mereka tertinggal di tempat bersejarah dan kemudian mereka harus dihantarkan oleh polisi dari Madinah ke daerah kerja. Jadi ini perlu menjadi perhatian dari kelompok, dari regu dan sesama jamaah bahwa jangan sampai mereka meninggalkan atau tertinggal anggota regu mereka. Karena tentu tidak kita bisa bayangkan bagaimana jamaah haji lansia, mereka harus tidak tahu arahnya kemana, tapi mereka berada di tempat yang sangat mereka asing. Terkait dengan kesehatan juga, tadi dalam laporan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dalam rilis terakhir yang mereka katakan bahwa total sudah ada jemaah 184 jemaah yang menjalani rawat inap, sementara 27 orang yang masih menjalani rawat jalan dan 51 orang yang sekarang masih menjalani perawatan di klinik kesehatan haji Indonesia. Sementara yang berada di Rumah Sakit Arab Saudi berjumlah 71 orang secara keseluruhan dan 43 orang. Perlu kami sampaikan juga bahwa dalam 2 hari terakhir nanti penerbangan kloter Indonesia ke Madinah akan berakhir per tanggal 8 pukul 2 dini hari, di mana nanti kemudian penerbangan akan bergeser ke Jeddah. Jadi nanti tanggal 8 nanti sudah berakhir dan menjadi kloter terakhir untuk jamaah haji Indonesia yang terbang ke Madinah. Rencananya akan ada 26 kloter jamaah haji Indonesia yang mendarat di Madinah, di mana sekarang sudah ada 208 kloter yang sudah tiba di Madinah. Selebihnya nanti jamaah haji akan mendarat di Jeddah dan akan melanjutkan kegiatan ibadah mereka ke Mekah. Baik, terima kasih Ma'ruf Al-Rumi untuk laporan Anda terkait dengan pelaksanaan ibadah haji 2023 langsung dari Madinah, Arab Saudi. Terima kasih. Pemirsa masih ingat video kakek Juhani, jemaah calon haji yang viral karena minta turun dari pesawat untuk memberi makan ayam. Ternyata kakek Juhani mengalami demensia atau penurunan daya ingat, namun kini kondisinya sudah membaik dan siap untuk beribadah haji. Inilah video kakek Juhani, jemaah lansia berumur 95 tahun asal Majalengka, Jawa Barat, yang meminta turun dari pesawat saat perjalanan menuju Arab Saudi untuk memberi makan ayamnya. Kini Juhani telah sampai di Madinah untuk mengikuti rangkaian ibadah haji. Kakek Juhani diketahui sempat mengalami demensia. Walaupun tidak mengingat kejadian saat di dalam pesawat serta masih suka lupa, namun kondisi fisik kakek Juhani dinyatakan sehat dan siap untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji. Betulnya Bapak ini sudah termasuk demensia karena usianya lebih dari 60 tahun dan sempat mengalami penurunan hilang ingatan. Tapi alhamdulillah sudah diberikan obat penenang. Kemarin sudah kami konsulkan juga dengan spesialis jiwa di KKHI
dinyatakan diagnosis demensia dan mendapatkan obat penenang. Alhamdulillah sekarang terkontrol, bapaknya senang ingin berhaji dan tidak ingin pulang. Saat ini kondisi kakek Juhani semakin baik. Ia sudah bisa bercanda bersama rekan dan petugas haji. Kakek Juhani terlihat sehat dan selalu tersenyum. Tak jarang, kakek Juhani menyanyikan lagu berbahasa Jepang yang disebutnya berjudul Hokkaido. Kakek Juhani adalah salah satu dari sekian banyak contoh jemaah lansia yang mengalami demensia karena faktor lanjut usia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi petugas PPIH untuk melayani jemaah calon haji, terutama yang berangkat sendiri tanpa keluarga ke Tanah Suci, seperti kakek Juhani. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Bagi yang pernah melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci, tentunya sangat familiar dengan istilah bus sholawat. Ya, bus sholawat atau sholat 5 waktu merupakan transportasi yang disediakan pemerintah Indonesia untuk jemaah haji. Inilah bus sholawat. Istilah sholawat merupakan kepanjangan dari sholat 5 waktu. Kementerian Agama Republik Indonesia setiap tahunnya menyediakan layanan transportasi untuk memudahkan jemaah haji dalam melaksanakan ibadah di kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bus sholawat didesain secara khusus, mengingat pada tahun ini banyak jemaah lansia yang diberangkatkan untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima. Di dalam bus sholawat tersedia fasilitas ramah lansia, seperti jalur untuk menaikkan kursi roda, handle grip, palu pemukul kaca, hingga port USB juga tersedia di dalamnya. Hebatnya, bus ini beroperasi selama 24 jam, tentunya gratis tanpa dipungut biaya. Rute bus ini mencakup semua wilayah hotel atau pemondokan jemaah Indonesia untuk menuju terminal yang ada di sekitar Masjidil Haram, seperti misalnya terminal SJB Amir dan terminal bus Jiyad. Saat ini saya sedang berada di atas layanan bis sholawat atau bis sholat 5 waktu untuk jemaah haji Indonesia. Bis sholawat ini akan beroperasi selama 24 jam mengantar para tamu-tamu Allah untuk beribadah di Masjidil Haram. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Melaksanakan umroh wajib tidak akan terasa sempurna jika jemaah calon haji tidak melaksanakan sholat fardu di Masjidil Haram. Namun perlu diperhatikan waktunya agar para jemaah bisa nyaman dan aman dalam beribadah di Tanah Suci. Di saat menunggu untuk melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan lempar jumroh di Mina, jemaah calon haji berada di kota Mekah untuk menunaikan ibadah umroh wajib. Tetapi bukan berarti mengabaikan ibadah sholat fardu di Masjidil Haram, tak terkecuali jemaah calon haji lansia. Namun ada himbauan dari petugas penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jemaah haji yang berada di sektor khusus Masjidil Haram. Untuk menghindari waktu rawan di siang hari, di mana suhu mencapai 42 bahkan sampai 45 derajat Celcius. Saya menghimbau kepada para jamaah untuk agar dapat datang ke Masjidil Haram pada jam-jam setelah habis subuh. Jadi sebelum jam 7 sudah ada berada di sini. Kemudian pada sore hari, mulai dari jam 6 sore sampai malam, artinya kita hindari matahari secara langsung untuk menghindari terjadi dehidrasi atau kecapean atau terjadi serangan panas atau yang kita sebut heat stroke. Bagi jemaah lansia yang sholat subuh di Masjidil Haram, diharapkan pukul 7 sudah harus kembali ke hotel mereka. Bagi jemaah yang akan beribadah di Masjidil Haram sore hari, bisa berangkat dari hotel pukul 18 hingga malam hari agar terhindar dari sengatan matahari langsung yang cukup panas. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك